Januari tanggal 23, tahun ke-1942, Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Langit malam tampak gelap pekat, hanya diterangi cahaya bintang yang berkelip di atas laut yang tenang. Tapi di bawah permukaannya, di balik gelombang yang lembut tersembunyi, maut yang menunggu untuk menyala. Di garis pantai, aroma minyak mentah yang pekat menggantung di udara. Tangki-tangki, penyimpanan milik Beethoven, Petroleum Mahat, Kapijanak, perusahaan. Royal Dutch Shell berdiri seperti raksasa hitam, penuh bahan bakar yang selama ini menjadi denyut nadi dunia industri. Kini, mereka menjadi sasaran utama. Kapten W. Benton Fox, seorang perwira angkatan laut kerajaan Belanda, berdiri di menara pandang di atas pantai. Ia menatap ke laut, melihat bayangan samar kapal yang tarembang-ambing di kejauhan. Suara jangkrik di hutan seolah berhenti ketika ia menurunkan teropongnya. "Kapten," ujar seorang perwira muda dengan suara tegang. Pesawat pengintai terakhir melaporkan armada Jepang bergerak cepat dari Makassar. Mereka mungkin akan tiba sebelum fajar. Fox tidak menjawab. Sudah tahu. Sejak jatuhnya Tarakan 2 minggu sebelumnya, Balikpapan adalah target berikutnya yang jelas. Sumber minyak paling berharga di Hindia Belanda dan Jepang membutuhkannya untuk memberi makan mesin perangnya. Di pelabuhan, kapal-kapal Belanda dan sekutunya tengah bersiap. 4 kapal perusak Amerika di bawah komando Laksamana Muda William A. Glasverdas Parrott, Pope, John D. Ford, dan Paul Jones telah berlabuh diam-diam. Mereka datang bukan untuk menang, tapi untuk mengganggu dan melambatkan musuh sebanyak mungkin. Sementara itu, di sisi lain laut, kapal-kapal pendarat Jepang dari Armada Selatan kedua mulai mendekat. Di dalam salah satu kapal pendarat, Letnan Harasaburo dari divisi ke-56 menulis catatan singkat di buku saku kecilnya. "Kami akan merebut kota minyak ini." Perintahnya jelas. Jangan biarkan satu tetes pun jatuh ke tangan musuh. Udara malam berubah semakin berat. Di tangki minyak dekat pantai, para teknisi Belanda memasang bahan peledak improvisasi. Mereka tahu mereka tidak bisa mempertahankan Balikpapan. Tapi mereka bertekad untuk meninggalkan hanya abu dan api bagi penjajah baru itu. Ketika tengah malam berlalu, suara gemuruh pelan mulai terdengar di kejauhan. Bukan suara ombak, tapi suara mesin kapal, puluhan jumlahnya, bergerak perlahan, seperti binatang besar yang mendekat dalam kegelapan. Di lat lepas, Kapten Walter Winslow dari USS Pope mengintip dari menara pengintai. Dalam radio, terdengar suara pelan dari John de Ford, kontak radar, jarak 20 mil laut. "Banyak kapal, terlalu banyak." Winslow menggertakkan giginya. "Baiklah, kalau begitu, kita akan membuat mereka membayar setiap inci pantai itu." Di saat yang sama, di kota Balikpapan, penduduk sipil mulai meninggalkan rumah mereka. Mereka membawa anak-anak, menuntun sapi, dan menyembunyikan diri di hutan. Langit di atas mereka sudah mulai memantulkan cahaya oranye dari ladang minyak yang mulai dibakar. Pada jam 1:30 dini hari, tanah Kalimantan bergetar. Ledakan pertama menghancurkan salah satu tangki minyak di pelabuhan. Bola api raksasa menjulang ke langit, menerangi seluruh teluk seperti siang hari. Dari laut, pasukan Jepang bisa melihatnya dengan jelas, seolah api itu adalah mercusuar yang menuntun mereka menuju target. Letnan Hara menatap kobaran api itu dan berbisik pelan. Balikpapan terbakar seperti matahari. Kapal pendarat terus bergerak maju. Di sisi lain, perusak-perusak Amerika mulai melaju cepat, bersiap menembus formasi musuh. Mereka tahu, malam ini mereka hanya punya satu kesempatan untuk menyerang dan mungkin tidak akan ada esok bagi mereka. Bau minyak, mesiu, dan udara asin bercampur jadi satu. Malam di Balikpapan baru saja berubah menjadi neraka. Di atas laut yang kini bercahaya oranye karena kobaran minyak, 4 kapal perusak Amerika bergerak cepat seperti bayangan. Mereka datang tanpa pengawalan kapal penjelajah, tanpa dukungan udara, dan tanpa harapan untuk menang. Namun, setiap awak kapal tahu apa yang harus dilakukan malam itu. Mengacaukan pendaratan Jepang, apapun harganya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di atas jembatan komando USS John D. Ford, Komandan Paul Harry Talbert berdiri tegak memandangi arah timur. Tempat bayangan kapal-kapal Jepang perlahan muncul di balik kabut. Semua mesin, kecepatan maksimum, perintahnya dingin. "Kita masuk." 4 perusak itu berbaris dalam formasi longgar, menembus gelombang hitam yang dipantulkan oleh api dari daratan. Mereka adalah John D. Ford, Parrott, Pope, dan Paul Jones. Keempatnya merupakan kapal lama, peninggalan era Perang Dunia, tapi malam itu,
mereka menjadi tombak terakhir sekutu di Kalimantan Timur. Di sisi lain, armada Jepang yang dipimpin oleh Laksamana J. Nishimura sedang mengawal konvoi pendaratan yang membawa ribuan pasukan divisi. Ke-56, kapal pengangkut, kapal penyapu ranjau, kapal perusak, dan kapal pendarat memenuhi seluruh teluk. Mereka mengira wilayah itu sudah bersih dari ancaman, karena sebagian besar kapal Belanda telah tenggelam atau mundur. Mereka tidak tahu, 4 kapal kecil sedang mengintai dalam kegelapan. Pukul jam 2:40. Jarak tembak ideal tercapai. Komandan Talbot menatap peta dengan cepat, lalu berteriak, "Siapkan torpedo!" 15 derajat ke kiri. Suara peluncuran torpedo bergema berurutan. 12 torpedo meluncur dari tabung-tabung baja, membelah air yang bercahaya karena refleksi api di langit. Dalam beberapa detik, neraka pecah. Ledakan pertama menghantam kapal pengangkut Surugamaru, diikuti suara gemuruh besar yang mengguncang laut. Api langsung menjalar di sepanjang dek, membakar bahan bakar dan amunisi di dalamnya. Dalam kekacauan, kapal itu miring dan tenggelam hanya dalam hitungan menit, membawa ratusan tentara Jepang ke dasar laut Balikpapan. Belum sempat kapal lain bereaksi, torpedo kedua menghantam kapal penyapu ranjau Sazanami. Kapal itu pecah dua, sementara api terus menjalar ke kapal di sekitarnya. Dari geladak USS Pope, Letnan Walter Winslow melihat cahaya ledakan besar di kejauhan dan berteriak, "Kena! Mereka terbakar!" Tuhan, mereka benar-benar terbakar. Namun kemenangan kecil itu cepat berubah menjadi pertempuran sengit. Kapal perusak Jepang, Natsushio, segera membalas dengan tembakan artileri. Bola-bola api oranye melesat di udara, menghantam laut hanya beberapa meter dari lambung kapal Amerika. Gelombang besar memercik ke geladak, membuat para pelaut berlari mencari perlindungan. Manuver siksak. "Jangan biarkan mereka kunci sasaran," teriak Komandan Talbot sambil menggenggam rel besi jembatan. Dalam hitungan menit, laut Balikpapan berubah menjadi arena maut. Tembakan, kilatan cahaya, dan ledakan minyak menciptakan pemandangan yang sulit dipercaya. Dari kehauan para prajurit Jepang yang tengah mendekati pantai menatap ke laut dalam kebingungan, tak menyangka pasukan sekutu masih mampu melawan. Di tengah kekacauan, USS Parrott menembakkan torpedo gelombang kedua. Satu torpedo menghantam kapal pengangkut Kuretake Maru yang membawa bahan bakar. Ledakannya luar biasa besar, menciptakan bola api setinggi gedung 10 lantai. Gelombang panasnya terasa hingga ke kapal Pope yang berjarak lebih dari 1 mil. Namun, keberuntungan tidak bertahan lama. Jepang mulai menyalakan lampu sorot dan menembak secara membabi buta ke arah gelap. Ratusan proyektil melesat, menghantam laut seperti hujan baja. Sebuah peluru menghantam dekat ruang mesin John D. Ford, menewaskan 2 pelaut dan melukai beberapa lainnya. Tapi Talbot tetap memerintahkan kapal melaju. "Jangan berhenti selama kita bisa menembak. Kita masih hidup." Pukul jam 3:30. Setelah lebih dari 1 jam menebar kekacauan, 4 kapal Amerika mulai mundur ke arah selatan. Mereka telah menenggelamkan sedikitnya 3 kapal pengangkut dan merusak beberapa lainnya. Pukulan telak bagi operasi pendaratan Jepang. Namun, saat mereka mundur, api di daratan semakin besar. Pemandangan Balikpapan yang terbakar tampak seperti lautan merah. Tangki-tangki minyak meledak satu demi satu, dan langit di atas Kalimantan berubah menjadi neraka raksasa. Di tengah gelombang, Letnan Winslow berdiri di geladak Pope, menatap ke arah kota yang menyala dan berbisik pelan, "Kami tak bisa menyelamatkannya. Tapi kami tak akan membiarkan mereka memilikinya dengan mudah." Di kejauhan, suara mesin kapal Jepang masih terdengar. Pertempuran belum selesai, dan Balikpapan akan segera jatuh. Ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, cahaya merah keemasan menyapu laut yang dipenuhi bangkai kapal. Asap hitam pekat menjulang dari pelabuhan, berpadu dengan kabut pagi, membentuk tirai tebal yang menutupi pantai Balikpapan. Pasukan Jepang dari divisi ke-56 akhirnya berhasil mendarat. Mereka datang dengan perahu-perahu kecil, melewati reruntuhan kapal pengangkut yang masih menyala di kejauhan. Laut di sekitar pantai berkilauan, bukan karena pantulan matahari, tapi karena lapisan minyak yang bocor dan terbakar perlahan di permukaan. Letnan Harasaburo berdiri di tepi perahu pendaratnya, menatap ke arah daratan yang terbakar. Suara peluru sporadis terdengar dari kejauhan. Sisa-sisa perlawanan pasukan Belanda dan Kenil yang masih bertahan. "Tidak ada kota lagi di sana," gumam salah satu prajuritnya. Hara menjawab pelan, tapi perintah tetap perintah. "Rebut apinya, bukan hanya tanahnya." Di sisi lain, di pinggir kota, Kapten Fox dan sekitar 100 tentara KNIL yang tersisa bersembunyi di balik parit,
dan reruntuhan pipa minyak. Mereka kelelahan, kehausan, dan hampir tanpa amunisi. Namun mereka tetap menunggu. Mereka tahu pasukan Jepang akan datang. Dan mereka bertekad untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Suara sepatu bot terdengar di jalan tanah yang retak, diikuti bunyi rantai senapan mesin. Pasukan Jepang mulai menyisir tepi ladang minyak. Ketika mereka memasuki zona tangki penyimpanan, salah satu ranjau darurat buatan Belanda meledak. Ledakannya menghantam seluruh barisan depan, menewaskan belasan tentara Jepang, dan memicu kebakaran baru. Namun keunggulan jumlah segera berbicara. Pasukan Kenial satu persatu tumbang. Api, asap, dan peluru menjadikan ladang minyak Balikpapan seperti neraka di bumi. Seorang serdadu Belanda terakhir tercatat menembak hingga peluru terakhir, lalu membakar dokumen dan radio agar tidak jatuh ke tangan musuh. Pukul 9 pagi, bendera Jepang dikibarkan di pelabuhan Balikpapan. Letnan Hara berdiri di antara puing-puing yang masih menyala, wajahnya tertutup jelaga. Ia menatap tangki-tangki minyak yang kini hanya tinggal rangka besi hangus. Seorang perwira datang melapor, seluruh instalasi minyak hancur total. Letnan Hara menarik napas panjang. Mereka lebih memilih menghancurkannya daripada memberikannya kepada kita. Itulah semangat mereka. Jepang memang berhasil merebut Balikpapan, tapi kemenangan itu terasa pahit. Hampir semua fasilitas kilang minyak, tangki penyimpanan, dan jaringan pipa telah dihancurkan oleh Belanda sebelum invasi. Butuh berbulan-bulan untuk memperbaikinya. Dan selama itu, bahan bakar yang mereka buru tidak mengalir satu tetes pun. Sementara itu, di laut, kapal-kapal Amerika yang telah mundur menuju Laut Flores menerima pesan sandi dari Komando Sekutu Misi Balikpapan. Sukses besar. 3 kapal musuh tenggelam. Kerugian minimal di atas USS Pope. Letnan Winslow membaca pesan itu sambil menatap laut yang tenang. Ia tidak merasa menang. Ia tahu di balik angka-angka itu ada ratusan nyawa, baik kawan maupun lawan, yang hilang di bawah air berlapis minyak itu. Sore harinya, angin dari hutan Kalimantan membawa bau aneh, campuran asap, minyak, dan daging terbakar. Burung-burung tidak lagi terbang di atas pelabuhan. Laut dipenuhi serpihan logam dan tubuh-tubuh yang tak dikenal. Penduduk Balikpapan yang selamat mulai kembali ke kota. Mereka menemukan rama-rama yang tinggal abu, jalanan yang retak, dan sungai yang berubah warna menjadi hitam. Seorang anak kecil menemukan helm KNIL di tepi pantai, masih meneteskan minyak dari lubangnya. Ia menatap laut yang luas, lalu berbisik mereka semua terbakar demi tanah ini. Pertempuran Balikpapan tahun 1942 menjadi simbol tragis dari apa yang disebut para sejarawan sebagai neraka minyak di Kalimantan. Sebuah pertempuran di mana setiap pihak, Jepang, Belanda, dan Amerika, bertempur bukan hanya demi tanah, tapi demi sumber daya yang menggerakkan seluruh perang dunia. Dan ketika malam turun lagi, di atas Teluk Balikpapan, hanya suara gemuruh api yang tersisa. Minyak yang terbakar terus menyala selama berhari-hari, seakan bumi sendiri menolak untuk memadamkan kenangan tentang neraka itu.